Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, senyum gembira. Pasti kalian bisa. Oke. Kak Giri, Ya, ini Kak. hari apa? Ini hari Minggu. Hari Minggu ya? Iya. Wah, ini saatnya kita untuk Beribadah. beribadah kepada Tuhan. Ya, Kak. Saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Oke, Yeah. adik-adik. Baik, kita akan siapkan diri kita masing-masing untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita ibadahnya harus dengan sungguh-sungguh. Amin. Setuju gak? Setuju? Yeay. Harus setuju ya. Oke, kita akan mulai. Sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau. Engkau sertai setiap kami. Kami serahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ayo kita sama dulu adik-adik ya. Ayo, Kak. Laskar Kristus siap. Bentar, itu masih ada yang main HP. Oh iya, oke, ayo. ayo. HP-nya ditaruh dulu. Saatnya kita untuk memuji nama Tuhan. Nah, sekali lagi ya. Ya. Laskar Kristus siap. Nah, itu kamu hebat. Sip. Ayo kita puji nama Tuhan. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sekali lagi, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus. Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Haleluya.
Mari kita bersorak buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ayo kita pujikan pujian ini lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Siapa? Saya. Oh, Kak Yusuf senang jadi anak Tuhan. Kakak juga, adik-adik juga pasti senang jadi anak-anak Tuhan. Yeay. Mari kita mau menyanyikan pujian ini ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Amin. Sama-sama ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh. Kalau bohong itu apa? Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Kamu senang jadi anak Tuhan ya? Kita semua senang jadi anak Tuhan. Amin. Yeay. Sekali lagi ya, kita angkat pujian dari awal. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh. Kalau bohong itu apa? Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yeay. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, tiba saatnya kita mau mendeklarasikan kebenaran firman Tuhan di Mazmur pasal 91 ayat 1 sampai dengan 16. Kita percaya ketika firman Tuhan kita deklarasikan dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sama-sama ya. Kakak hitung 1, 2, 3, kita akan mulai mendeklarasikan firman Tuhan. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya katakan amin. Kita mau menyanyikan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku bersembah. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku,
ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Puji namamu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya. Terima kasih menyembah-Mu Yesus. Kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Shalom adik-adik, tentunya hari ini tentunya hari yang paling bahagia ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal terutama ya. Nanti adik-adikku pasti punya baju baru, sepatu baru ya. Ini semuanya karena Tuhan. Oke, hari ini tadi kalian tentunya sudah memuji dan menyembah Tuhan kan? Dalam pujian yang dipimpin oleh kakak-kakak. Oke, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, siapkan hati kita semuanya. Namun sebelumnya yuk kita berdoa semuanya ya. Oke. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh sekolah minggu, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami boleh bersyukur apabila sebentar lagi kami akan memperingati Natal Tuhan. Terima kasih atas semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin mendengar cerita firman Tuhan. Berkati kami mau belajar untuk mengerti sehingga kami boleh akan lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Yesus di hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Semuanya katakan amin. Ya, oke. Hari ini kakak tetap dalam I will yang sama ya. Dengan bulan-bulan ini
I will-nya adalah penuh perhatian. Ya, hari ini kakak akan bawakan penuh perhatian yang akan membawa kita dalam pertemuan dengan Tuhan. Kita nanti akan belajar dari seorang Majus, kemudian ada gembala, ada lain sebagainya ya. Namun sebelumnya yuk siapin ini. Apa namanya ini? Alkitab. Kalau adik-adik bawa HP, ya ini namanya Alkitab. Ya, candaan aja ya kakak ya. Oke, Alkitab kita akan buka dari Matius 2. Yuk buka dulu. Ya, yang belum ada silahkan ambil dulu. Ya, tanya mama di mana Alkitabnya. Oke. Kita akan buka dari Matius 2. Yuk, kita cari. Matius 2 itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru ya. Matius 2 ayat 1 sampai banyak banget 12 ya. Wah, ini perikopnya tentang orang-orang Majus dari timur. Wah, tentunya nanti kita akan mau belajar dari orang Majus. Kakak bacakan ya untuk kalian. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya lah semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi waktu itu. Lalu dimintakan keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkan kepadaku, supaya aku pun datang untuk menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang mereka yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. 10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersuka cita mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Wih, anak-anakku, adik-adikku semua, ini cerita yang hebat ya. Bagaimana dikatakan kakak hebat? Orang Majus ini orang yang gak terkenal. Orang Majus ini pada dasarnya cuma hampir sama dengan penggembala, tukang angon wedus. Ya, dia gak punya apa-apa. Tapi kenapa dia mau melihat Tuhan Yesus? Ada sebuah keterbebanan, ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan. Bagaimana orang Majus itu mau ketemu dengan Yesus? Ya, kita hari ini mau belajar kenapa sih kok orang-orang Majus itu
mau nyari bintang yang di sebelah timur. Adik-adikku, sebelum jauh kita mendengar firman Tuhan ini, bisa kita bayangkan bahwa sebenarnya bintang timur itu jauh sekali. Kalau perjalanan dengan kaki itu hampir berapa kilo gitu. Tapi kenapa dia mau berkorban? Kenapa dia mau mencari itu? Ya, ada beberapa tokoh yang terlibat dalam peristiwa kelahiran Kristus Yesus. Misalkan orang Majus, para gembala, ada namanya Herodes. Sedangkan orang Majus adalah orang yang pandai yang pertama bertemu Yesus. Meskipun jarak yang harus ditempuhnya adalah sangat jauh. Banyak orang pandai, ahli-ahli Taurat yang berada di Bethlehem, tetapi bukan mereka yang pertama yang bertemu Yesus. Pengetahuan mereka tidak bisa menghantar mereka bertemu Yesus. Lalu, mengapa orang Majus bisa ketemu dengan Yesus meskipun jaraknya mereka sangat jauh? Ternyata mereka adalah orang-orang yang penuh perhatian kepada Tuhan, dengan adanya karakter yang membuat mereka begitu istimewa. Karakter adalah sifat dasar yang selalu muncul dalam hidup kita. Lalu karakter apa yang membawa orang Majus itu bisa bertemu dengan Yesus? Nah, kita saat ini mau belajar. Adik-adikku, belajar bicara tentang orang Majus. Orang Majus itu wong pinter, ya, orang pandai. Tapi kenapa yang dipakai orang pandai tidak seperti oleh ahli-ahli Taurat? Tidak memakai ahli-ahli yang lain yang ada di kerajaan itu. Kenapa Tuhan hanya memakai orang-orang Majus? Yuk hari ini kita mau belajar tentang sikap hidup seorang Majus. Ya, kalau minggu kemarin tentunya adik-adik masih ingat ya. Kalau minggu kemarin kita bicara tentang gembala. Gembala, kemarin kakak tanya kepada adik-adik yang ikut di sekolah minggu, kira-kira kambing dombanya digowo enggak waktu dia datang ke tempatnya Yesus? Dicangking? Wah, kakak kalau boleh cerita, yang namanya gembala itu dombanya itu bukan cuma 3-4. Kambing dombanya banyak. Nah, pertanyaannya kakak waktu itu, apakah orang gembala itu mau datang kepada Yesus dengan membawa ternaknya? Tentunya enggak. Dia biarkan ternaknya sendiri mencari makan, dia datang kepada Yesus. Pertanyaannya lagi, loh kok nek kambing dombaku dicuri orang gimana? Oh, gembala hebat, biarin, yang penting aku selamat. Yang penting aku selamat jiwa raga saya. Karena saya bersama Yesus. Karena saya akan ketemu Yesus yang akan menyelamatkan saya. Sehingga dia cuekin aja. Ya, hari ini juga sama. Seorang tukang Majus dia cuek. Dalam kapasitas biar jauh, pokoknya aku kudu ketemu Yesus. Wah, ini motivasi yang hebat. Ya, tentunya adik-adikku juga seperti itu. Bagaimana adik-adik bisa berkorban mencari Tuhan melalui sekolah minggu? Ya, datang ke sekolah minggu. Temennya pada main di luar, sekarang kan zamannya tek itu kan. Nah, sekarang mereka enggak. Yang penting aku ke gereja dulu. Nah, itu sudah pengorbanan yang hebat. Ya, seperti orang Majus tadi, dia mencari Yesus walaupun jaraknya jauh sekali. Hebat sekali ya. Nah, dia mau berkorban. Ada 4 karakter yang kita saat ini akan diskusikan. Kita akan renungkan karakter-karakter yang dilakukan oleh orang Majus itu. 4 karakter yang dimiliki oleh orang Majus sehingga mereka bisa bertemu Tuhan. Yang pertama, taat. Apa itu taat? Taat itu sebuah kata. Taat, diwolak-walik ya taat. Artinya apa? Enggak ada bantahan yang lain kecuali yes, jalan. Itu namanya taat. Ya, sehingga apabila kita mau taat, apapun yang terjadi, pokoknya yo, gak ada kata lain. Itulah ketaatan. Saking senangnya dia bisa melihat bintang yang di timur itu,
dia sangat sukacita sekali. Karena jujur aja mereka akan bertemu dengan Yesus. Ya, oke. Dilanjutkan lagi, mereka tunduk di bawah pimpinan oleh bintang. Aneh ya, orang kok percaya kepada bintang. Tapi bukan itu. Bintang memang dipakai Tuhan untuk menunjukkan suatu tempat. Ya, bukan percaya kepada bintang ya enggak. Tapi bintang ini dipakai oleh Allah untuk menunjukkan di mana Yesus lahir. Ya, ketaatan berarti melakukan sesuai perintah, sesuai apa yang kita dengar dan melakukan sampai tuntas. Taat. Ya, tentunya adik-adik kalau bicara tentang ketaatannya sulit ya. Dalam hidup ini untuk taat itu abot banget. Contoh, adik-adik kalau di rumah misalnya, "Hei Michael, mandi." Karena sedang asiknya main game, males. Ada lagi yang diperintah, "Hei Alex, kamu maem. Sekarang sudah jam berapa kalau kamu gak makan?" Saking kembali lagi asiknya mereka sekarang dimonopoli oleh game, mereka gak taat lagi sama papa. Ayo adik-adikku, siapa yang di sini seperti itu? Bantah mama. Nah, tentunya kita nggak boleh bantah mama. Kenapa nggak boleh bantah mama? Dia adalah orang tua kita. Ya, dialah yang menyediakan apapun yang kita butuhkan. Dialah yang kalau saya katakan mama papa itu adalah orang yang hebat. Bagaimana kakak bisa bilang mereka hebat? Mereka siap sedia. Di saat kalian membutuhkan apapun, mereka selalu ada. Ayo, siapa yang pernah minta mamanya, "Ma, aku belikan es krim." Gak dikasih. Tentunya mama akan berusaha bagaimana dia anaknya bisa mendapatkan es krim. Tapi balik lagi kadang-kadang kita pilek minta es krim, tentunya mama gak akan kasih. Ya, itulah mama yang hebat. Di saat sakit misalnya, ada orang-orang yang lalu lalang, tapi seorang mama dengan setianya di samping kalian waktu sakit. Ya, itulah pengorbanan mama kalian. Nah, berbicara kembali lagi tentang ketaatan, tentunya kita tidak ambil pusing. Apapun yang terjadi, yes kita lakukan. Bahkan kita lakukannya pun sampai tuntas. Tidak berhenti di tengah jalan. Melakukan dengan segera perintah hari ini yang harus dikerjakan hari ini. Ya, itu yang pertama. Ada sebuah ketaatan. Ya, oke. Yang kedua, yaitu bersatu. Di antara orang Majus mereka bekerja sama menyatukan tujuan sehingga mereka bisa berhasil mengikuti bintang itu dan bertemu dengan seorang Mesias. Mereka sebagai orang yang pandai tidak egois dengan pemikirannya sendiri, dengan kata-katanya sendiri. Mereka ada kerendahan hati untuk bersatu. Ada banyak orang, banyak tantangan atau hambatan, tetapi mereka bisa bersatu dan fokus untuk satu tujuan. Ya, oke. Kalau boleh kakak bicara untuk ini. Seperti di awal tadi, kakak bilang bahwa orang Majus itu orang top, orang pinter. Tentunya orang pinter yang berkelompok, orang pinter yang menjadi satu, egoisnya muncul. Misalnya, ada ahli matematika, ada ahli geografi, ada ahli geologi, ada ahli macam-macam ahli. Di satu ketika, di saat orang Majus itu menentukan bintang yang di sebelah timur, tentunya mereka akan meninjau dengan berbagai sudut pandang. Wow, secara matematika ini sudutnya kira-kira 90 derajat, ini harus ke sana sedikit. Itu secara matematika. Secara geologi, ilmu bumi, itu letaknya itu kira-kira derajatnya sekian. Harus itu. Wah, ada lagi yang secara ilmu geografi, ditinjau dari bujur lautnya berapa, garis lintangnya berapa sehingga akan menentukan itu. Mereka kalau egois gak akan pernah nyampai. Tapi sekali lagi mereka bersatu untuk menentukan itu dan
itu yang diberkati Tuhan. Oke, siapa di sini yang pernah ke gereja? Ya, semuanya tentunya pernah ke gereja. Pertanyaan saya, misalnya di gereja kita ya, di HOG. Di situ kalian kenal namanya dengan Kak Yusuf. Kak Yusuf pegang drum. Ada lagi Kak Novi. Kak Novi pegang keyboard. Ada lagi Kak Yuda. Kak Yuda pegang gitar. Ada lagi yang lain, ada yang Mr. Chris mungkin. Dia pegang ketipung. Mereka kalau disatukan menjadi pujian yang hebat. Tapi coba Kak Yusuf sendiri yang main drum. Tuh, ketipuk, sing nyanyi piye? Ayo. Enggak akan harmoni. Tapi di saat mereka disatukan, jadilah sebuah penyembahan yang hebat. Ya, ada gitar, ada keyboard, ada drum, ada ketipung, ada macam-macam. Dan sekali lagi, itu semuanya karena Tuhan. Ya, yang ketiga, satu tadi adalah taat, yang kedua adalah bersatu, kemudian yang ketiga adalah mereka murah hati. Kemurahan orang Majus muncul dalam bentuk berkorban, yaitu memberi. Ya, memberi. Perhatikan, yang pertama, mereka memberi perhatian, mereka memberi tenaga, mereka juga memberi secara materi. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada Yesus. Orang Majus itu tidak membawa persembahan dengan sekedarnya, tetapi mereka sudah mempersiapkan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Adik-adikku terkasih di dalam Tuhan, sebentar lagi kita akan Natal. Tentunya pertanyaan kakak, apa yang akan kalian berikan kepada Tuhan Yesus? Ya, apa? Ayo, coba berpikir, apa nanti ya aku yang akan persembahkan buat Tuhan? Nah, berbicara persembahan ini tentunya Tuhan gak nuntut. Tuhan gak, kowe kudu nggawa iki, kowe kudu nggawa ini. Enggak. Tuhan akan menerima apapun persembahan kita. Lebih-lebih hati kita. Tuhan ingin persembahan hati kita tulus. Dalam persembahan, dalam penyembahan, dalam pujian, tulus. Pokoknya aku memuji dan menyembah, memuliakan nama Tuhan. Enggak ada apapun ya. Sehingga persembahan itulah yang diterima Tuhan. Oke. Kemudian yang keempat, hati yang menyembah. Ada sebuah totalitas hidup. Menyembah itu enggak pikir apapun ya. Menyembah itu cuma tunduk. Menyembah itu cuma aku enggak ngerti di sekelilingku ada apa, dia enggak tahu. Yang penting aku menyembah dengan ketulusan. Sehingga Tuhan berkenan. Ya, sebuah penyembahan. Orang Majus mencari Yesus untuk menyembahnya. Jangan pernah mencari Yesus jika tujuan kita bukan untuk menyembah. Hiduplah dalam penyembahan kepada Tuhan. Artinya hidup ini adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita datang ke sekolah minggu tentunya kita adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita nggak ada maksud lain loh kalau kita ke sekolah minggu. Ayo, ada pernah ya suatu ketika ada orang yang ke sekolah minggu gara-gara temennya dijanjiin, Pak, aku ke sekolah minggu karena aku udah janji sama temanku untuk main bareng. Enggak, ya. Kita ke sekolah minggu adalah untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tentunya itulah yang diterima Tuhan sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kita. Ya, itulah adik-adikku yang boleh kakak sampaikan kepada kita di saat hari-hari ini menjelang Natal ini. Yuk kita taat kepada Tuhan. Yuk kita bersatu tanpa egois, tanpa akunya. Yuk kita bermurah hati memberi. Sekaligus yuk kita memberi persembahan, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan itulah nanti yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Ya, karakter harus dimiliki oleh setiap kita jika mau bertemu Yesus. Terlebih lagi
ketaatan, bersatu, murah hati yang disertai sikap penyembahan. Pastikan di tahun 2022 ini agar kita memiliki keempat karakter tersebut untuk bisa kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya, oke, sebagai ayat hafalan hari ini, yuk semuanya Alkitab dibuka dari Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Yohanes 4 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 24. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi beserta alamatnya ya. Oke. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kiranya berkat ini menjadi kekuatan bagi adik-adikku untuk bersikap penuh perhatian, maka di situ akan ada berkat Tuhan yang sudah menanti. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tutup dalam doa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami mengerti untuk menjadi anak yang taat. Kami enggak egois sehingga kami boleh bersatu. Kami boleh bermurah hati sekaligus kami memberi penyembahan kami yang benar di hadapan Tuhan. Terimalah penyembahan kami ini Bapa, sehingga semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami boleh berdoa untuk anak-anakku semuanya yang sedang online kali ini. Berkati mereka, berkati belajarnya, berkati kesehatannya. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah Tuhan. Sakit penyakit tidak ada pada mereka, sehingga mereka bisa mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus dalam Natal kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa sekaligus mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Sebelum itu kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Itu semua karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan dan kami bisa memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, itu semua karena kasih-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu, bagi kerajaan-Mu di bumi. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Engkau memberkati mama papa kami yang Kau pakai menjadi saluran berkat-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat melimpah tercurah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberikan persembahan kepada Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, mobile banking BCA, atau transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0150508023, atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA.
Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ini lagunya apa? Ini lagunya domba Besar. enggak, domba kecil. Oh, ada ya domba kecil ya? Ada dong Kak. Kok baru tahu aku? Iya, kan dombanya harus kecil dulu, baru jadi besar. Perasaan domba itu dari bayi loh, bukan kecil. Iya betul, dari bayi terus dia kecil, Terus jadi remaja dan besar. besar. Tua. Iya jadi tua. Oke. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil kita katakan, domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Lagi ya, domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Sekali lagi, domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Angkat domba kecil, angkat domba kecil, angkat domba kecil, angkat domba kecil. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita akan tutup dengan doa berkat. Semuanya berdiri, oke? Sudahkah semuanya berdiri yang di rumah? Iya. Oke, kalau semuanya sudah berdiri, angkat tanganmu, katakan kepada Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap langkah kami, Engkau memberkati belajar kami, Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati Papa dan Mama kami. Kami percaya Bapa, kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kami akan selalu naik dan tidak turun. Dan kami percaya apapun yang kami kerjakan pasti Tuhan buat kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selamanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adikku, Tuhan Yesus memberkati.